Masih bersama Eko Cahyanto, Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Kementerian Perindustrian, Kemenperin. Pak Dirjen, kalau kita bicara Indonesia, warganya selalu melihat misalnya handphone bukan buatan Indonesia, mobil bukan buatan Indonesia, lalu yang lain-lain yang barang-barang nyata gitu, kalau disebut tangible ya, barang-barang nyata. Tapi ternyata untuk barang-barang yang tidak nyata alias intangible, itu Indonesia luar biasa ternyata, membuat sistem terintegrasi dari penanaman sampai panen, membuat sistem-sistem terintegrasi yang lainnya, bahkan dibeli oleh perusahaan-perusahaan di luar negeri. Mas Aiman, ini jangan lupa sektor industri digital ini merupakan salah satu sektor padat karya. Jadi ini membutuhkan banyak sekali SDM untuk menanganinya. Nah, Kementerian Perindustrian ini punya fokus untuk mengembangkan 7 sektor industri, yaitu sektor industri makanan minuman, kemudian sektor industri elektronik, sektor industri otomotif, kemudian tekstil dan garmen, kemudian ada kimia, serta dalam kondisi pandemi ini kita dapat pelajaran untuk menambahkan 2 sektor industri, yaitu industri farmasi dan alat kesehatan untuk meningkatkan daya saing dan ketahanan industri kita. 7 sektor industri ini kita pilih karena mereka mewakili dari porsi terbesar industri. Kontribusinya terhadap ekspor di atas 60%, kontribusinya terhadap penerimaan negara baik pajak maupun non pajak sekitar 70%, kemudian mereka menyerap besar tenaga kerja. Nah, kemudian kita tahu bahwa anak-anak muda Indonesia ini kan sekarang luar biasa. Kita dalam masa bonus demografi juga. Oleh karena itu kita selalu mencari bagaimana dan apa sektor industri yang bisa mendorong peningkatan SDM kita. Seperti dan jawabannya? Disampaikan oleh Bapak Presiden, yang pertama kita lakukan adalah bagaimana PR kita untuk men-shifting. Dengan implementasi Making Indonesia 4.0, kita akan butuh lebih banyak SDM yang terkait dengan industri 4.0. Oke, misalnya? Pemanfaatan teknologi, artificial intelligence, kemudian Internet of Things, itu memerlukan penguasaan teknologi. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Kita lakukan bagaimana kita mereskilling dan mengupskilling kemampuan anak-anak muda kita. Baik yang Jadi boleh diulangi Pak Dirjen, karena ini penting kemudian untuk pengetahuan orang tua ketika kemudian mengarahkan anaknya misalnya dalam pendidikan. Nah, untuk pendidikan yang baik untuk bagaimana kita mengimplementasikan industri 4.0 ini seperti yang dilakukan di negara-negara maju seperti di Jerman, di Austria, di Swiss adalah mendorong pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri, yang memberikan kompetensi baik itu pengetahuan, keterampilan maupun sikap perilaku yang dibutuhkan oleh industri. Nah, dengan cara ini kita akan bisa menghasilkan SDM-SDM yang kompeten dan betul-betul siap di industri. Nah, penguasaan teknologi industri ini juga memerlukan sekarang penguasaan aspek digitalnya. Penguasaan tadi seperti yang saya sampaikan itu, dan ini perlu terus-menerus kita sampaikan kepada publik tadi, kepada orang-orang tua yang anak-anaknya ini sebentar lagi mau masuk pendidikan jenjang yang lebih tinggi. Kami mendorong adanya reskilling dan upskilling, agar kita bisa memanfaatkan peluang bagaimana kita memanfaatkan aspek 4.0 di industri ini dikuasai kita. Nah, disitulah perlunya kami meningkatkan program dan memperluas jangkauannya. Kementerian Perindustrian punya 4 skema dalam implementasi Making Indonesia 4.0. Mulai dari yang pertama itu INDI 4.0. Itu Indonesia Industrial Readiness Index, di mana kita melakukan asesmen perusahaan-perusahaan dalam implementasi Making Indonesia 4.0. Mulai dari mengidentifikasi kebijakan di perusahaan tersebut, kemudian pemahaman SDM-nya terhadap 4.0, bagaimana kepemilikan teknologi dan penguasaan teknologi, serta operasionalisasi 4.0 di industrinya. Jadi dasarnya semua adalah digital, betul ya? Betul digital, dan itu memerlukan penguasaan teknologinya, Mas Aiman. Nah, ini yang harus kita berikan, kita tanamkan kepada dunia pendidikan kita juga, agar aspek dari digital ini sejak awal sudah diberikan kepada anak didik kita. Dan terarah untuk kalau industri terkait dengan teknologi tadi. Saya ingin tanya terakhir ke Pak Dirjen. Pak Dirjen, ini kan kita bicara soal Hannover Messe, ya. Ini soal pameran misalnya, lalu kemudian ada
peningkatan produksi. Tapi kan dunia sedang melambat, pandemi COVID-19. Bagaimana kemudian ketika supply-nya ini lebih besar daripada permintaan, demand? Supply-nya ada perubahan. Jadi kebutuhan pada sektor industri tertentu meningkat, di mana di sektor yang lain menurun. Karena kita tetap harus kebutuhan kita harus tetap terpenuhi. Seperti di awal pandemi kan ada perubahan itu kebutuhan di industri, misalnya kebutuhan rumah tangga untuk yang terkait dengan kebersihan, sabun, dan sanitizer dan lain kan tiba-tiba meningkat. Kebutuhan akan masker kemudian meningkat. Nah ini yang kita harus terus-menerus identifikasi apa kebutuhan ke depan. Nah, Hannover Messe ini kita tahu kebutuhan untuk digitalisasi ini besar luar biasa. Ini kalau mungkin tahun lalu kita mungkin tidak terbiasa dengan pertemuan wawancara seperti ini. Kami harus datang ke studio, tapi dengan seperti ini kan memerlukan tadi infrastruktur digital yang lebih kuat, alat peralatan yang lebih canggih, supaya lancar komunikasinya. Betul. Ya, dan itulah kemudian ada peluang-peluang baru, pasar baru di mana kemudian bisa dijajaki dan Indonesia harus masuk dan menang di situ. Itulah pentingnya kita menjadi partner country. Dan ini luar biasa, ini berderet-deret ya, berurutan dari tahun 2015 negara-negara besar seperti Rusia, kemudian Swedia, Amerika Serikat itu menjadi partner country, dan tahun ini kita menjadi partner country, dan itu akan kembali lagi di tahun 2023 Mas Aiman. Tahun 2023, 2 tahun lagi kita akan menjadi partner country. Dengan sedikit aja, saya dengan penyelenggaraan Hannover Messe yang sepenuhnya secara digital, yaitu expo, conference, dan networking yang akan berlangsung selama 1 tahun ini, tentunya coverage terhadap industri kita dan kemampuan industri kita akan semakin luas. Ini yang kita harapkan bisa dimanfaatkan oleh startup kita untuk memperluas tadi pasar dan mencari partner serta mitra untuk lebih berkembang dan naik kelas. Ini titik cerah, titik terang untuk kemudian bangkit dan maju setelah pandemi COVID. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu pintu di mana kita bisa keluar dan bermanfaat dan juga mendapat keuntungan untuk bangsa Indonesia. Terima kasih Dirjen Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Kementerian Perindustrian, Eko Cahyanto. Terima kasih. Salam sehat selalu Pak Dirjen. Salam sehat Mas Aiman, salam sehat pemirsa semua. Selamat malam. Selamat malam.